Shalom adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Bukit Palma. Hari ini hari yang istimewa ya, Hari Raya Paskah. Semangat Paskah ya adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku. Mari kita angkat sama-sama. Kalau Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Kalau Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah membangunkan kami dengan pagi yang indah ini, dengan nafas yang baru kembali ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu online yang kami dengarkan Tuhan. Kiranya Engkau melingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menjauhkan dari mara bahaya apapun ya Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat memuji nama-Mu Tuhan. Lindungi kami Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Salam adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu telah menyertai kami. Dalam sepekan ini kami bisa beribadah Jumat Agung, dan kami akan merayakan raya kebangkitan-Mu Paskah. Biarlah firman-Mu yang kami baca boleh dimengerti oleh anak-anak. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini kita buka Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10, judulnya Kebangkitan Yesus. Saya akan bacakan untuk kita semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang yang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara
aku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yang firman Tuhan. Adik-adik, hari Minggu ini kita merayakan hari raya Paskah. Paskah yaitu kebangkitan Yesus dari kubur. Kebangkitan Yesus dari kubur ini menandakan Yesus berkuasa atas maut. Kita lihat bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi pagi-pagi. Mungkin kalau pagi-pagi jam 5. Dia sudah mempersiapkan rempah-rempahnya untuk merempahi mayatnya Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan turun dari langit menggulingkan batu itu dan duduk. Wajahnya dikatakan bersinar dan pakaiannya putih seperti salju. Kemudian di sini malaikat itu berkata, jangan takut. Nah, apa maksudnya jangan takut? Di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut untuk menyampaikan kabar baik itu. Mungkin adik-adik nggak bisa ngomong dengan perbuatan, kita orang akan melihat, oh itu anak Tuhan, orang Kristen. Nah setelah bilang jangan takut, lihatlah. Jadi perempuan itu mungkin ragu-ragu tadinya. Ragu-ragu apakah Yesus masih berbaring di situ, apakah dia sudah bangkit. Tetapi malaikat Tuhan itu bilang, lihatlah. Melihat bagaimana kuasa Yesus itu berkuasa atas maut. Yesus tidak berbaring lagi di gua itu, tetapi sudah bangkit. Yang terakhir malaikat bilang, pergilah. Di sini kita juga diajak bagaimana kita pergi memberitakan Injil. Kalau Maria dan Maria yang lain itu pergi menemui murid-muridnya, mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, apa yang terjadi dengan tentara-tentara? Tentara itu dikatakan di sini mereka takut, bahkan kayak orang mati, mungkin pingsan dia melihat malaikat itu. Nah, di sini kita dapat pelajari bagaimana kita dalam masa Paskah ini tidak perlu takut atau khawatir. Memang belakangan ini gara-gara COVID orang jadi takut bepergian, mungkin takut kemana-mana atau jaga jarak. Tetapi dalam Tuhan kita tidak perlu takut. Tuhan pasti selesaikan semua. Kemudian kita melihat ladang Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan banyak sekali. Nah untuk adik-adik apa yang bisa adik-adik lakukan? Seperti saya katakan tadi, dengan berteman akrab dengan teman-teman walaupun tidak seiman, kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Kita pergi memberitakan Injil. Nggak usah adik-adik gedor rumahnya orang terus baca Alkitab, enggak. Yang kita lakukan bagaimana sikap hidup kita ini bisa menunjukkan kasih Tuhan. Sehingga kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini membawa sukacita, membawa kemenangan. Kita nggak perlu cari jauh-jauh cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit, dia menang dari maut, bahkan lebih daripada itu dia ada bersama-sama dengan kita. Nah itulah firman Tuhan hari ini. Untuk tidak ada ayat mas, semua kelas baik PG, kelas kecil, kelas tanggung dan pra-remaja harus menghias telur. Jadi adik-adik setelah membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah ini menghias telur. Limit waktu yang akan dikirim mungkin jam 11.30, kirim ke guru masing-masing, akan dinilai. Ceritanya tentu telur yang ada gambaran kayak salib, ayat firman Tuhan. Kalau dulu kita sering membuat kuburan, nah itu. Jadi Paskah tidak ada ayat mas, tetapi adik-adik semua tanpa terkecuali akan menghias telur. Mungkin yang playgroup bisa bantu ibunya yang suruh menghias dikit-dikit, adik-adik juga menghias ya. Nah itulah firman Tuhan hari ini. Marilah kita bersyukur atas kebangkitan Yesus yang telah menang atas kuasa maut. Untuk siapa? Tentu untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi yang indah ini. Kami ucap syukur Engkau telah bangkit dari antara orang mati, Engkau mengalahkan maut, Engkau bangkit untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu sempurnakan pelayanan para guru-guru sekolah minggu. Berkati anak-anak kami mendengar, baik bersama orang tua, bersama kakek nenek. Biarlah dalam lindungan Tuhan. Di maksa kami merayakan hari raya Paskah ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.